Ya, selamat malam semuanya. Selamat bergabung lagi dengan Jemaat Fisdak. Terima kasih Anda telah menyempatkan waktu untuk berbakti bersama lagi dengan kami. Pada saat ini, hari Kamis malam, tanggal 24 Maret 2022, kita akan berdiskusi lagi Sekolah Sahabat yang akan dipandu oleh Pendeta Walean dari Colorado. Baiklah, sebelum kita akan mulai, kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu spesial dan setelah itu kita akan masuk ke dalam diskusi. Tolonglah aku ya Allah, memujikan rahmat-Mu, karena berkat dan anugerah yang hiburkan hatiku. Tolong ajar aku Tuhan, lagu saleh di surga, agar aku muliakan penebus manusia. Sampai pada hari ini Tuhan sudah selamatkan, dan sepanjang umur nanti Ia akan lindungkan. Saat ku di luar kandang dalam banyak bahaya, Yesus sudah bawa pulang oleh korban darahnya. Aku sangatlah berhutang pada Juru Selamatku, karena segala kasih sayang dan berkat-Nya padaku. Sungguh lama aku ini yang menebus Tuhanku. Sekarang aku serahkan diri dan jiwaku padamu. Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa. Kita boleh dapat kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lain di dalam suasana kebaktian, suasana untuk belajar firman Tuhan. Kita ada waktu beberapa menit ke depan, kita akan gunakan untuk mempelajari akan sekolah sahabat kita. Untuk itu kita sangat membutuhkan tuntunan Roh Suci. Mereka Bapak Awi mendahului kita untuk doa, mintakan tuntunan Roh Suci. Oke, Kram berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan kami ucapkan padamu oleh karena berkat pertolongan Tuhan pada masing-masing kami, baik yang berada di Indonesia dan di Amerika, yang berada di Hisdak
Church dan juga dimanapun berada Tuhan, kami dapat dipertemukan bersama-sama dengan Pendeta Walean di Zoom ini Tuhan dengan tidak keras apa. Tuhan, kami akan mendiskusi akan pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Walean. Biarlah Tuhan memberkati itu, dapat menguatkan iman kepercayaan kami, dan Roh Suci Tuhan terus bekerja pada masing-masing kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh membawakan terang itu kepada sesama kami manusia, karena kami tahu Tuhan sudah diambang pintu, tidak lama lagi akan datang. Kami rindu masuk di dalam kerajaan, yaitu surga yang kekal hidup abadi selamanya. Memberkati acara ini Tuhan dari mula sampai tamatnya, karena kami minta doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat serta penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Saya senang boleh sama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian lihat muka-muka yang saya kenal, bahkan saya hormati pemimpin-pemimpin gereja di masanya yang sudah berjasa dalam pelayanan-pelayanan juga secara langsung kepada kami yang lanjutkan pekerjaan Tuhan yang sudah dimulaikan oleh senior-senior kami ini. Saudara sekalian, saya berterima kasih untuk kesempatan yang Pendeta Stephen Donarantung berikan kepada kami. Beliau sampaikan kepada saya beberapa waktu yang lalu, beliau berhalangan khusus hari ini karena ada tugas yang lain yang harus beliau hadiri, sehingga beliau memintakan saya untuk menggantikan beliau dalam pelajaran sekolah sahabat hari ini. Sebelum kita membuka pelajaran sekolah sahabat kita, saya ingin mengucapkan selamat kepada Fisdak. Karena saya dapat informasi, bahkan saya sudah melihat di mana Fisdak sudah menempati gedung gereja yang baru. Ini satu hal yang luar biasa. Selamat untuk itu, karena saya tahu ini diperjuangkan dengan sungguh-sungguh oleh jemaat. Persatuan yang ini menggambarkan persatuan jemaat, kekompakan jemaat, sehingga bisa mulai menikmati perbaktian di ruangan milik sendiri. Selamat Fisdak. Dan juga terima kasih kepada Fisdak karena Fisdak telah menjadi berkat bagi banyak orang. Acara ini, acara belajar sekolah sahabat ini, bukan hanya telah menjadi berkat bagi jemaat Fisdak sendiri, tetapi juga telah menjadi berkat bagi banyak orang di berbagai belahan dunia ini. Saya sendiri tidak sering ikuti acara ini, tapi pada saat-saat tertentu di mana saya bisa ikuti, apakah secara langsung atau saya melihatnya rekamannya, saya dapat berkat, saya dapat manfaat daripadanya. Baik, pada kesempatan ini kita akan melihat pelajaran sekolah sahabat kita yang mana tadi sudah didoakan dengan tuntunan Roh Tuhan. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang terakhir. Saya akan membagikan slide ini. Baik. Sebelum kita masuk di pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini Kamis 24 Maret 2022. Izinkan saya untuk mengajak saudara melihat sekilas belakang. Pelajaran sekolah sahabat kita ini sudah sampai di minggu terakhir, minggu ke-13. Lalu sudah di hari Kamis, sudah di hujung lagi. Tapi kita boleh melihat dulu ke belakang terlebih dahulu. Secara keseluruhan, buku pelajaran sekolah sahabat kita ini yang berbicara mengenai kabaran kitab Ibrani adalah
satu pelajaran yang membahas atau mengajak kita menyerap prinsip-prinsip yang ada di dalam buku Ibrani. Atau buku Ibrani ini sebenarnya awalnya lebih tepat disebut dengan surat Ibrani. Jadi ini adalah berbentuk surat dari Rasul Paulus yang ditujukan pada umat Kristen mula-mula. Jadi pembaca pertama, first reader dari surat Ibrani ini, sekarang kita lebih sering juga sebut dengan buku Ibrani ini, adalah umat Kristen yang mula-mula. Nah, kalau kita berbicara mengenai umat Kristen yang mula-mula, maka kita bisa membayangkan jemaat Kristen mula-mula itu terdiri dari golongan pertama. Yang pertama kita boleh sebut itu adalah orang Israel sendiri. Orang Israel. Tapi orang Israel itu pada umumnya, dan sampai sekarang pada umumnya, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Tapi dari kelompok yang seperti ini, ada sebahagian kecil umat yang berubah pikirannya menjadi menerima Yesus. Nah, inilah umat Israel yang menerima Yesus. Ini adalah sebahagian dari yang disebut Kristen mula-mula. Selain itu, Kristen mula-mula yang adalah first reader dari buku Ibrani ini adalah juga kelompok lain, orang yang bukan Israel. Kalau kelompok yang bukan Israel dari bangsa-bangsa yang lain, itu artinya mereka menyembah berhala. Tetapi dari orang yang mayoritas menyembah berhala ini, ada sebagian kecil yang kemudian meninggalkan cara berpikir akan bangsanya, lalu menerima konsep bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Jadi orang Ibrani, orang Israel yang menerima Yesus, ditambah dengan orang non-Israel yang menerima Yesus, gabung menjadi umat Kristen yang mula-mula. Dengan kata lain, umat Kristen yang mula-mula ini adalah umat itu latar belakang Yahudi, atau entah itu latar belakang non-Yahudi. Mereka semua adalah orang-orang yang sementara disalahkan. Sementara adalah orang yang sementara dikejar-kejar. Bahkan orang yang sementara terancam nyawanya. Karena iman mereka ini. Nah, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan menghadapi jemaat yang baru saja atau yang sementara ketakutan karena menerima Yesus, maka adalah penting bagi seorang gembala jemaat seperti Rasul Paulus ini untuk menguatkan iman mereka, untuk menyemangati, memberikan semangat kepada mereka bahwa kamu sudah di tempat yang benar. Betul kamu terancam, betul kamu ada masalah-masalah dibuang dari keluarga, tapi kamu sudah di tempat yang benar. Ini adalah poin penting bagi Rasul Paulus berhadapan dengan jemaat Kristen mula-mula yang menjadi first reader dari buku Ibrani. Itu sebabnya dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu kita lihat Paulus menanamkan kepada jemaatnya bahwa Yesus itu adalah saudara kita. Coba lihat di halaman di pelajaran sebelumnya. Yesus adalah saudara kita. Jadi
Yesus tidak jauh dari kita. Kita tidak ditinggalkan Yesus. Ya, saudara kita boleh tinggalkan, tapi Yesus adalah saudara kita. Yesus adalah pemberi perhentian. Yesus adalah imam yang setia. Yesus adalah jangkar jiwa. Yesus adalah perantara perjanjian baru. Yesus adalah korban yang sempurna. Bukan bayang-bayang, yang sempurna. Yesus membuka jalan melalui tabir. Yesus penulis dan penyempurna iman. Ini adalah judul-judul yang kita bisa temukan dan sudah temukan sahabat-sahabat yang lalu di buku Ibrani sebagai usaha dari Rasul Paulus untuk menguatkan iman dari first reader dari buku Ibrani ini. Sekarang setelah dia berikan keyakinan bahwa engkau sudah di tempat yang benar, kamu sudah tepat berada di tempat ini. Dia menguatkan iman anggota jemaatnya. Yang sementara dikejar-kejar, yang sementara ketakutan, yang sementara berhadapan dengan berbagai macam resiko. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan jaminan-jaminan. Sahabat lalu kita lihat dia memberikan jaminannya bahwa mereka akan menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan. Tapi sampai pada perlu untuk menyeimbangkan pengajarannya. Karena kalau dia hanya berhenti di sini, bisa saja jemaatnya itu berpikir bahwa, oh, kami ini sebagai umat Tuhan, ada jaminan akan hidup sukses, akan hidup makmur. Saudara mungkin pernah dengar ada istilah teologi kemakmuran. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Rasul Paulus sampai dia merasa perlu untuk membuat keseimbangan di sini. Bahwa dia kasih jaminan, pastian kepada mereka kamu sudah benar, dia kasih jaminan juga pertolongan Tuhan. Tapi dia perlu seimbangkan, siapkan umatnya ini dalam menghadapi soalan. Di dalam pelajaran sekolah sahabat minggu ini dia ada berikan nasihatnya untuk bersatu, bergabung, saudaraan. Nah, untuk hari ini kita diajak untuk melihat Markus 8 ayat 34. Di sana dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi setelah dia yakinkan umatnya, kamu sudah benar, kamu tidak salah, setelah dia berikan jaminan pada jemaatnya, sekarang dia juga menyeimbangkan ajarannya dengan mempersiapkan mereka untuk menghadapi pergumulan. Lihat ini katakan, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Umat Tuhan bukanlah umat yang bebas dari pergumulan. Umat Tuhan memang ada jaminan, itu kita sudah bicara sahabat lalu, tapi sekarang kita diingatkan untuk kita harus terima, kita harus siap dengan berbagai macam pergumulan. Sejenis dengan ini, dalam senada dengan ini, Lukas 14 ayat 27 juga katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini penting sekali ini. Bukan dia bilang, kalau sempat, kalau boleh, jadi murid saya ya, ikut angkat salib ya. Bukan. Tapi kalau tidak angkat salib, kalau tidak berhadapan dengan pergumulan, dan ikut saya, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau tidak dapat menjadi murid Tuhan, jaminan-jaminan yang kita bicara waktu-waktu yang lalu akan tidak bisa dinikmati.
Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Ayat tadi bilang tidak bisa menjadi muridku. Sekarang barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi muridku. Tidak pantas bagiku. Kalau dikatakan kita ini tidak layak bagi Tuhan, tidak layak bagi Yesus, tidak layak bagi juru selamat, apalagi yang kita mau harapkan? Habis, tidak ada lagi cerita ini. Tidak ada lagi pengharapan ini. Tuhan bilang, engkau tidak layak bagiku. Robert, engkau tidak layak bagiku. Ini suatu hal yang sangat serius. Dan ini semua dihubungkan dengan harus siap memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kemudian, setelah ditekankan, Rasul Paulus memperhatikan ajaran-ajaran kitab yang lain, bahwa umat Tuhan itu harus siap, harus berhadapan dengan gumulan, pikul salib. Dalam Ibrani 13 ayat 11 sampai 13 dikatakan seperti ini. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar kemahan. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar kemahan dan menanggung hinaannya. Ini judul kita hari ini. Judul hari ini, pergi kepada Yesus di luar kemahan. Ada yang menarik untuk kita perhatikan. Latar belakang dari Ibrani 13 ayat 11 sampai 13 ini adalah sistem perbaktian yang ada pada orang Israel. Sistem perbaktian, bahkan sistem kehidupan sehari-hari umat Israel tidak lepas dari Ka'bah. Yang mana Ka'bah itu selalu Ka'bah dibuat secara portable, bongkar pasang, karena mereka dalam perjalanan. Tapi setiap kali dipasang, Ka'bah selalu ditempatkan di tengah dari perkemahan orang Israel. Di bagian paling tengah dari Ka'bah itu ada tabut perjanjian. Yang mana di atasnya, di atas dari tabut perjanjian itu, ada Shekinah, ada cahaya yang naik ke atas disebut dengan Shekinah, yang cahaya yang naik ke atas ini, yang kalau siang hari dia tembus ke atas sebagai yang awan. Atau kalau pada malam hari, dia tembus ke atas sebagai yang api. Hal Shekinah ini adalah lambang kehadiran dari Allah. Di tengah-tengah kumpul kemahan orang Israel, ada Ka'bah. Paling tengah, paling dalam dari Ka'bah, ada lambang hadirat Allah. Lambang hadirat Allah ini ada di tengah kemahan. Ini yang cara berpikir seperti ini yang ada pada pikiran orang Israel. Tuhan, kalau berbicara Tuhan berarti berbicara sesuatu yang mulia. Tuhan, yang suatu yang suci, yang mulia, ada di tengah kemahan. Tapi ayat ini ada sebutkan bahwa karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar kemahan. Jadi ada korban-korban yang dibawa dulu ke Ka'bah, tapi kemudian dibakar di luar, bukannya di luar Ka'bah, di luar perkemahan. Kalau umpamanya di dalam perkemahan, di tengah perkemahan adalah lambang
kemuliaan karena ada lambang Allah di situ. Maka sebaliknya, di luar kemahan itu adalah sesuatu yang menggambarkan yang tidak mulia. Selanjutnya, ayat ini mengatakan membawa alam pikiran kita pada Yesus. Nah, di ayat 12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar itu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Bila kita dapat kesempatan, atau mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah dapat kesempatan pergi mengunjungi Israel, biasanya ada beberapa rute yang bisa berbeda-beda. Kalau Anda pergi 2 kali, bisa saja Anda akan lewati rute yang berbeda-beda. Memang banyak pilihan untuk dikunjungi. Tapi salah satu yang selalu pasti akan dikunjungi adalah Golgota. Nah, Anda akan diperkenalkan oleh pemandu wisata mengenai lokasi. Golgota, atau dengan kata lain, tempat di mana Yesus dikorbankan, dan di korbanan Yesus ini dilambangkan sebelumnya dalam bentuk korban di Bait Suci, itu dibuat di luar gerbang Yerusalem. Bukan di dalam, tapi di luar. Jadi, kalau begitu, kita melihat apa yang telah biasa dilihat oleh orang-orang Israel dalam keseharian mereka, bahwa pembakaran dari binatang korban ini diadakan di luar kemahan. Hal ini menggambarkan bahwa nanti, waktu itu Yesus kan belum ada. Bagi kita Yesus sudah, tapi waktu lalu mereka Yesus belum. Nanti Yesus akan ada seorang yang akan bertindak sebagai juru selamat, berkorban agar kita boleh diselamatkan, dan itu dibuat di luar. Dalam konteks cara berpikir orang Israel, kalau bicara di luar kemahan, itu artinya adalah suatu hal yang bukan membanggakan, bukan hal yang mulia. Ini adalah penghinaan. Selanjutnya, ayat 13 katakan, karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar kemahan dan menanggung kehinaannya. Ayat 13 lebih jelas lagi menunjukkan bahwa ajakan Rasul Paulus, marilah kita pergi kepadanya. Pada siapa? Kepada Yesus. Di luar kemahan. Yang sudah menerima hinaan. Yang sudah menerima cacian. Untuk menebus kita dari dosa. Dan menanggung hinaannya. Demikian, sampai di sini yang kita lihat adalah dalam cara berpikir orang Israel, hadirat Tuhan ada di tengah perkemahan. Segala sesuatu yang najis dibuang keluar. Dan sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak mulia, itu tempatnya di luar. Nah, dalam hal ini, seperti ini, di luar gerbang adalah seringkali menggambarkan sesuatu yang paling najis dari seluruh kehidupan kemahan orang Israel. Sebagai gambarannya, dalam Imamat 13, kita bisa melihat bahwa para penderita kusta, apabila ada orang yang didapati mereka ini ada kusta, maka mereka tidak boleh tinggal di dalam kota. Mereka harus tinggal di luar. Ini semakin menguatkan akan konsep di luar. Hina. Kita juga bisa mengingat Imamat 24 bahwa
jahat dieksekusi di sana, di luar. Jahat tidak dieksekusi di dalam kompleks kemahan, dalam kompleks Yerusalem, tidak. Tapi di luar. Faktanya, itu tadi adalah cara berpikir orang Israel. Sekarang faktanya adalah Yohanes 19 ayat 17, 18, dan juga 20 menuliskan, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama Korak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dia berbicara mengenai Yesus, pergi keluar apa nih? Keluar kota, keluar perbatasan kota. Artinya menuju tempat yang akan menghinakan dia. Yang mana tempat itu disebut juga dengan Korak. Selain karena memang tempat itu adalah tempat eksekusi hukuman mati, memang juga Bukit Golgota itu kalau dilihat dari sudut tertentu akan terlihat seperti tengkorak yang atasnya saja. Ada lubang mata, lubang hidung, dan lubang mulut, seperti tengkorak. Di situ ia disalibkan. Tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Bukan di kota, dekat kota. Memang tidak jauh dari kota, tapi sudah di luar kota. Ini sudah di wilayah untuk menghinakan kan Yesus itu. Dengan demikian, saudara, kita melihat tempat di mana Yesus disalibkan yang letaknya di dekat kota ini menunjukkan bahwa Yesus yang datang untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, adalah melewati proses menolong orang, melewati proses untuk menyelamatkan orang lewat kesediaannya, lewat siapnya, dihina sekalipun, dicerca sekalipun, dia lewati itu. Fakta Yesus disalib di luar Yerusalem ini menunjukkan akan sikap Yesus yang luar biasa terhadap kita yang berdosa ini. Disalibnya Yesus di luar kota Yerusalem ini betul-betul merupakan penghinaan. Tapi itu tetap dijalankan. Itu tetap dilewati oleh Yesus. Sampai di sini, yang kita lihat adalah dari pelajaran hari Kamis ini adalah yang bagian awal tadi saya katakan sebagai usaha dari Rasul Paulus untuk menjaga keseimbangan ajaran Paulus dalam surat Ibrani ini atau dalam buku Ibrani ini. Nah, sebelumnya, sahabat-sahabat sebelumnya kita sudah melihat bahwa dia stres, dia tekankan bahwa kamu, umatku sudah di tempat yang benar. Dan ada jaminan engkau akan diselamatkan. Bahkan engkau akan mendapatkan kerajaan yang tidak tergoyahkan. Sekarang, dia kasih keseimbangan. Jaminan itu bukan berarti lalu engkau tidak ada pergumulan. Kita akan berhadapan dengan pergumulan. Dan dia persiapkan kita untuk siap melewati pergumulan itu. Paulus menuntun pembaca surat Ibrani untuk melihat hinaan atau penderitaan orang benar itu sebagai pembentukan untuk menjaga, untuk juga seperti Yesus maksud saya, menuju atau siap pada rencana Tuhan yang lebih baik. Rencana Tuhan yang lebih baik, penyelamatan itu, dia lewati lewat hinaan sekalipun. Jadi, Paulus ingin juga membuat kita siap bagi hal itu. Bahkan kita diajak untuk melihat bahwa pergumulan juga merupakan cara Tuhan membuat kita siap bagi sesuatu yang lebih baik. Hingga kita
diajak untuk melihat gumulan itu dari kacamata bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang sebenarnya Tuhan sedang persiapkan di balik gumulan kita itu. Sampai di sini itulah yang saya lihat, beberapa hal sederhana tapi penting untuk kita sadari sebagai umat Kristen yang diselamatkan Tuhan. Yaitu Rasul Paulus memberikan kepastian, tapi dia juga menyanggupkan, mempersiapkan kita untuk bukan hanya melihat secara seperti yang dilihat dengan teologi kemakmuran, tapi gumulan sekalipun itu kita boleh terima sebagai cara Tuhan mempersiapkan kita kepada sesuatu yang lebih baik di depan. Saya pikir itu yang saya ada perhatikan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Mungkin apabila ada 1-2 hal yang saudara atau suster atau senior-senior kami juga lihat, untuk kita perhatikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, itu baik untuk disampaikan, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau ada, silakan. Silakan Pendeta Rantung Senior. Oh, sorry. Kita hanya mau sampaikan bahwa pelajaran ini sangat penting untuk bertemu dengan Yesus di luar perkemahan itu. Sebagaimana Yesus mati bukan di dalam kota, tetapi di atas bukit Golgota. Yang dimaksudkan pelajaran ini tentunya sebagaimana yang sudah dipelajari tadi. Kita juga sedia di luar itu adalah tempat penghinaan. Tempat dihina. Jauh dikatakan yang mati di salib itu adalah dosa besar, satu penghinaan. Dan kita juga sedia untuk menanggung beban dosa ini sama seperti Yesus yang dia terima di luar kota itu. Dan itulah yang kita juga, saya pribadi dan istri alami aniaya-aniaya itu umumnya di tempat yang luar, tersembunyi yang mereka usahakan untuk membunuh dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu memberkati dan berikan kemenangan. Thank you. Terima kasih, Pendeta. Saya ingat waktu saya masih kecil di rumah, kalau papi bilang, kita orang keluar kota dulu. Orang anak-anak punya bayangan, image kita, pasiar, jalan-jalan. Tapi ini hal berbeda ini. Bicara luar kota, ini bicara hinaan. Ini bukan pasiar, ini hinaan. Dan ini juga satu hal yang bukan saja Yesus lewati, tapi perlu kita lihat dengan kacamata bahwa ini cara Tuhan untuk membawa kita kepada yang lebih baik. Terima kasih, Pendeta Rantung sudah lebih menekankan lagi poin tadi. Yang lain mungkin, kalau ada silakan. Saya tidak membawakannya dengan rumit, tapi saya berusaha untuk menyampaikan dengan sesimpel mungkin dari poin-poin yang saya pandang penting dari pelajaran hari Kamis ini. Bagus. Kalau ada lagi yang mau melengkapinya, silakan. Bagus. Oke. Sudah cukup jelas karena memang pelajaran sekolah sahabat kita ini jelas. Amen. Yes. Maka satu hal lagi yang kita boleh lihat adalah pelajaran sekolah sahabat kita hari ini bukan hanya seperti tadi saya katakan untuk mempersiapkan kita melihat gumulan dengan kacamata yang tepat. Tetapi ini juga merupakan
panggilan untuk pergi ke Yesus, pergi Amin. ke Tuhan. Yang tadi kita sudah bicarakan di luar kota. Tapi poinnya, mari kita pergi ke Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita mau pergi ke Tuhan? Seperti apa kita mau pergi ke Tuhan? Ya, kita punya kesempatan untuk datang dengan Tuhan, datang untuk berakrab dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Melalui Tuhan yang berfirman kepada kita lewat firman-Nya. Juga lewat kesempatan kita menyampaikan kebutuhan kita, menyampaikan hati kita lewat doa. Artinya yang saya mau sampaikan, ajaran hari ini juga merupakan panggilan kita datang kepada Tuhan. Amin. Dan untuk datang kepada Tuhan, baca Alkitab, doa. Kita bisa punya jadwal yang berbeda-beda. Kita punya jadwal yang berbeda-beda tapi biarlah kita nikmati. Jangan lewatkan kesempatan untuk berdoa, jangan lewatkan kesempatan untuk akrab dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keseharian saudara. Kiranya Tuhan membawa kita semua untuk tiba pada hari Sabat yang sudah tidak lama lagi. Kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di hari Sabat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Itu sebabnya kami berdua, suami istri, tiap jam 3 pagi bangun untuk baca firman Tuhan dan berdoa. Terima kasih keteladannya. Walaupun sebenarnya justru bisa jadi excuse. Kami ini kan sudah tua, kami ini kan perlu istirahat. Tapi justru kami dapat keteladanan dari Om Pendeta Alex Hendricks, Tante Neti. Alex Rantung bukan Hendricks. Sorry Om. Baku ipar kok, jadinya enggak apa-apa. Tapi poinnya adalah tidak menggunakan excuse yang orang jaga gunakan sebagai excuse untuk berhubungan dengan Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta Alex Rantung. Thank you. Thank you, thank you. Cuci darah. Jika tidak, Pendeta Walean boleh doakan untuk doa tutup juga sekalian. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami yang bersemayam di dalam kemuliaan surga. Segala pujian ya Tuhan, kami angkat kepadamu.
Karena sadarlah kami bahwa kami memiliki Allah yang maha besar, yang maha berkuasa, tapi mengasihi kami yang sebenarnya tidak layak ini. Bahkan Tuhan bersama dengan kami dalam beberapa menit yang sementara kami nikmati ini dalam mempelajari sekolah Sabat. Kami tidak bisa mengandalkan akan kehebatan kami dalam memahami akan maksud Tuhan dalam buku Ibrani. Tapi kami bersyukur Roh Suci memberikan penerangan pada masing-masing kami, sehingga ada pelajaran-pelajaran praktis yang kami boleh serap dari buku Ibrani ini. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, bagaimana Tuhan membukakan cara berpikir kami, memahami akan maksud Tuhan dari buku Ibrani, biarlah Roh Suci yang sama juga sama dengan kami, menguatkan kami, menyanggupkan kami untuk menghadapi hari-hari depan kami. Apakah itu hari depan yang kami akan liwati seperti berada di tengah kemahan, seperti ada di dekat kemuliaan kehadiran Tuhan, atau hari-hari yang digambarkan seperti di luar kota, di luar perkemahan. Kami akan melewati hari-hari yang tidak mudah sekalipun. Ada hinaan di sana. Mampukan kami Tuhan untuk mengambil contoh dari Kristus, untuk melewati apapun itu. Karena Ia tahu bahwa Allah memiliki rencana yang mulia melalui pengalaman-pengalaman yang Ia alami. Biarlah pengalaman-pengalaman yang kami alami juga adalah pengalaman-pengalaman yang akan membawa masing-masing kami pada janji Tuhan yang mulia. Datangan Tuhan yang semakin dekat, mana pada hari itu, hari Maranatha, tidak ada satupun di antara kami yang hadir dalam Zoom ini, tidak satupun di antara kami yang hadir mempelajari sekolah Sabat saat ini akan tertinggal. Tetapi kami akan siap untuk berdiri tegak, diselamatkan. Bapa dalam kerajaan surga, sementara menunggu akan kedatangan Tuhan ini, kami melihat akan sekeliling kami. Ada beberapa di antara kami yang mengalami kebutuhan mereka masing-masing. Hamba tidak tahu dengan tepat mengenai silent request dari Bu Naomi Asa, dari keluarga Dian Monika, dari Ibu Ika Lintang. Hamba tidak mengetahuinya, Tuhan. Tapi satu hal yang hamba tahu, hamba yakini, bahwa mereka ini adalah anak-anak-Mu yang sangat percaya kepadamu. Bahwa mereka ini adalah anak-anak-Mu yang sangat bergantung kepada kuasa Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kiranya Tuhan berperkara atas mereka. Tuhan tuntun mereka kepada hal yang lebih baik, pada rencana Tuhan yang lebih baik. Dan sementara itu Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Kuatkan kaki mereka ya Tuhan untuk bertelut dan menerima penguatan-penguatan daripadamu. Hamba percaya, pertemuan kami berikut akan ada ungkapan syukur dari mereka bahwa Tuhan telah menunjukkan akan kuasa Tuhan yang besar atas mereka. Tadi mendengar juga akan kebutuhan pemulihan kesehatan dari beberapa anak Tuhan yang sedang terganggu kesehatannya. Di antaranya Bapak Marlon Sapulete. Hamba tidak tahu juga mengenai penyakitnya Tuhan. Cuci darah. Ya, kami mendengar beliau sementara melewati proses-proses cuci darah. Amen. Yes. Hamba percaya anak-Mu yang satu ini bukan hanya melewati hari-harinya di ruang hemodialisa,
tapi juga melewati hari-harinya dengan bertelut berharap kepada Tuhan. Bapa, berikanlah kekuatan kepadanya agar hari-harinya di depan ini dia boleh tetap isi untuk menjadi teladan yang rohani bagi keluarganya. Jadikan dia sebagai alat Tuhan untuk membawa keluarganya dekat kepadamu. Bapa dalam kerajaan surga, dalam pertemuan belajar firman Tuhan, sekolah sahabat saat ini, Hamba melihat juga ada orang-orang tua yang bersama dengan kami. Orang-orang tua yang tidak pernah melepaskan kesempatan untuk menjadi teladan bagi kami yang lebih muda. Memohon kiranya Tuhan berikan kekuatan fisik pada masing-masing mereka ya Tuhan. Hingga terus Tuhan boleh gunakan orang-orang tua kami ini menjadi teladan yang rohani bagi kami yang lebih muda. Kami boleh meneruskan akan perjuangan iman mereka. Kami boleh meneruskan akan kesempatan memberi diri melayani di mana Tuhan percayakan masing-masing kami seperti mereka juga. Oh Bapa dalam kerajaan surga, saat ini Pendeta Dr. Stephen Rantung tidak bersama dengan kami untuk berada di tempat yang lain. Hamba berdoa, kiranya Tuhan lindungi dia. Urusan yang sementara diurus di kota yang lain, Tuhan bukakan jalan, lancarkan. Dan setelah semuanya itu selesai, Tuhan kembalikan dia di New Jersey dengan baik pula. Dan Tuhan lipat gandakan akan kuasa padanya, pengaruhnya yang rohani. Sehingga jemaat New Jersey juga akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang limpah melalui pelayanan beliau. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh yakin doa yang kami layangkan ini adalah doa yang sementara Tuhan jawab. Amin. Terpujilah namamu ya Bapa. Gua berdoa, memohon juga mengucap syukur di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih karena sudah bergabung. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pendeta Walean yang sudah membawakan firman. Kita akan bertemu lagi besok di jam yang sama, 7.30 waktu New Jersey, yang akan dirangkumkan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Baiklah, selamat beraktivitas bagi yang di Indonesia dan juga selamat beristirahat bagi yang di New Jersey. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati kita semuanya. Thank you, Pendeta. Thank you, Pendeta.